Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vira Oktaviani dengan NIM 413211110006. Saya di sini akan mempresentasikan tentang energi terbarukan yaitu PEM fuel cell. Perkembangan fuel cell sendiri di negara-negara industri maju seperti Amerika dan Eropa ini terpacu dengan digalakannya swastanisasi pembangkit listrik tipe desentralisasi. Hal ini sejalan pula dengan kesadaran cinta lingkungan sesuai dengan Agenda 21 Earth Summit di Rio de Janeiro, Brazil tahun 2021. Teknologi fuel cell sendiri menjanjikan pembangkit listrik yang bebas polusi udara dan limbah beradiasi. Asal mulanya diaplikasikan pada teknologi ruang angkasa sendiri, seperti stasiun ruang angkasa. Lambat laun teknologi ini akan dapat bersaing karena ada tendensi yang sangat kuat, yaitu harga dan kerapatan energi yang dihasilkannya dapat bersaing dengan pembangkit listrik lain yang menggunakan BBM ataupun nuklir. Teknologi fuel cell sendiri yang paling mutakhir digunakan yaitu pada pesawat ulang-alik NASA. Pada fuel cell ini, hidrogen dan oksigen digunakan untuk proses konversi energi. Lalu pada tahun 1970, Departemen Energi Amerika telah melakukan riset tipe phosphoric acid fuel cell atau PEFC untuk pembangkit listrik dan sekarang telah memasuki tahap komersialisasi. Sedangkan di Eropa, perkembangan fuel cell sendiri didukung oleh negara Uni Masyarakat Eropa dan berbagai pihak swasta. Demikian pula di Jepang, pengembangan fuel cell ini didukung oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Keunggulan fuel cell sendiri yaitu mempunyai efisiensi tinggi dari 40% sampai 60%, sedangkan untuk kogenerasi dapat mencapai 80%. Lalu fuel cell sendiri tidak menimbulkan suara bising, dan konstruksinya modular sehingga fleksibel dalam menyesuaikan dengan sumber bahan bakar yang ada. Lalu mampu menanggapi dengan cepat terhadap perubahan bahan bakar atau oksigen. Pengertian fuel cell. Fuel cell adalah alat elektrokimia yang mengkonversi energi reaksi kimia secara langsung menjadi energi listrik arus arah. Fuel cell sendiri terdiri dari lapisan elektrolit yang terkontak dengan anoda dan katoda yang berpori. Lalu, fuel cell sendiri ini berbeda dengan baterai yang sudah lama kita kenal. Fuel cell bukanlah alat penyimpan energi seperti baterai, tapi fuel cell adalah alat untuk mengkonversi energi reaksi elektrokimia menjadi energi listrik. Lalu, klasifikasi fuel cell sendiri ada 4. Yang pertama, elektrolit polimer atau PEMFC, atau polimer elektrolit membran fuel cell. Yang kedua, ada karbonat leleh atau MCFC, atau molten carbonate fuel cell. Yang ketiga, ada oksidasi padat atau SOFC, solid oxide fuel cell. Yang keempat, ada asam fosfat atau phosphoric acid fuel cell. Yang terakhir ada alkali atau alkaline fuel cell. PEM fuel cell atau fuel cell jenis polimer elektrolit membran yang beroperasi pada suhu rendah merupakan suatu pilihan bagi penyedia tenaga untuk kendaraan dan pembangkit listrik skala kecil. Kelebihannya adalah dalam menghasilkan densitas daya listrik yang tinggi, relatif murah dan volumenya kecil, serta sensitivitas yang rendah terhadap orientasi, dan tidak ada potensi bahaya korosif dari fluida yang digunakan.
Temperatur yang rendah juga memberikan respon yang cepat dalam perubahan beban daya. Namun PM sendiri membutuhkan katalis platinum yang sangat mahal. Bahan bakar PEMFC yaitu hidrogen yang diperoleh dari pemecahan air dengan bantuan energi matahari. Teknologi ini akan merupakan alternatif yang beralasan ketika semua sumber daya fosil sudah sangat menipis. Hidrogen saat ini diperoleh dengan reformasi atau gasifikasi bahan bakar fosil seperti gas alam atau batu bara, yang saat ini dipertimbangkan ekonomis. Penggunaan biomasa juga sebagai sumber hidrogen juga dapat turut memainkan peran karena biomasa merupakan sumber energi netral yang berkelanjutan dalam arti sebagai alternatif energi sumber bahan bakar. Berikut adalah gambar untuk PM fuel cell. Jadi, dari gas hidrogen yang teroksidasi di lapisan anoda menjadi proton dan elektron, beda potensial antar elektroda menghasilkan arus listrik, sedangkan proton melewati elektron bertemu dengan oksigen di lapisan katoda yang menghasilkan arus listrik, sedangkan proton melewati elektrolit dan bertemu oksigen di lapisan katoda menghasilkan air dan panas. Lapisan anoda dan katoda mengandung suatu katalis agar reaksi elektrokimia menjadi lebih cepat. Reaksi dari anoda dan katoda sebagai berikut. Pengembangan membran PEM full cell. Material elektrolit yang standar yang saat ini digunakan PMFC ialah material berbasis fluorosulfonik, asid ionomer atau disingkat dengan PFSI, seperti Nafion, produk DuPont, Flemion, produk asasi gelas, dan Asiplex, buatan asasi semikal. Struktur dari kimiawi Nafion ditampilkan pada gambar. Ini merupakan struktur kimiawi dari Nafion. Lalu, pengembangan PEMFC pada prinsipnya adalah dengan mengembangkan membran electrolyte assembly atau MEA dengan desain elektroda sebagai penanganan karbon oksida dalam aliran umpan bahan bakar. Faktor kritis bagi membran untuk menghantarkan proton antara lain adalah konduktivitas proton, resistansi rendah, impermeabilitas terhadap reaktan H2 dan O2, transport H2O dengan drag elektroosmotik, integritas mekanis, kestabilan mekanis, kestabilan kimia, kestabilan termal, dan harga. Seringkali membran yang bagus konduktivitas protonnya mempunyai sifat-sifat mekanis yang buruk, karena dalam lingkungan lembab atau pemekaran polimer membran menjadi tinggi. Untuk mengatasi hal ini, membran pengantar ion terkuat dengan polimer yang tidak mekar, tetapi cocok dengan polimer membran. Selanjutnya kita akan menjabarkan komponen-komponen dari PEMFC, yaitu ada elektroda. Elektroda sendiri merupakan lapisan tipis yang menempel pada membran. Material utama elektroda adalah platinum. Untuk memperbaiki utilisasi platinum, polimer ditambahkan ke struktur dasar karbon, sehingga meningkatkan permukaan antara elektrokatalis dengan elektrolit primer. Jumlah platinum yang dengan struktur dasar karbon membentuk lapisan tipis yang mencapai serendah 0,1 mg per cm persegi. Performansi yang lebih baik daripada platinum tanpa struktur dasar karbon. Lalu yang kedua adalah carbon paper. Carbon paper sendiri adalah carbon fiber berpori yang terpotong-potong dan digabungkan seperti kertas. Biasanya digunakan untuk penopang katalis layer dan tempat gas bahan bakar berdifusi atau mengalir.
Carbon paper ini memiliki porositas yang tinggi dan sangat bagus untuk transport gas. Carbon paper dilapisi dengan fluorinated ethylene propylene atau FEP atau polytetrafluoroethylene untuk membuat carbon paper agar hidrofobik. Carbon paper yang sering ini disebut dengan gas diffusion layer atau karakter yang dimiliki oleh carbon paper adalah porositas 70%. Lalu selanjutnya ada microporous layer. Microporous layer sendiri terdiri dari serbuk karbon hitam dan zat hidrofobik, merupakan suatu lapisan yang terletak antara carbon layer dan carbon paper. Maksud saya, lapisan yang terletak antara katalis layer dan carbon paper, yang berfungsi untuk menopang tinta katalis atau susunan lapisan sesuai pada gambar ini, dan memiliki ketebalan masing-masing sebagai berikut. Carbon paper biasanya tebalnya adalah 200 sampai 400 mikrometer. Untuk microporous layer itu sendiri ada 10 sampai 100 mikrometer. Lalu untuk katalis layer sendiri ada 10 sampai 50 mikrometer. Ini adalah gambar penampakan dari membran. Ini adalah katalis layer. Lalu ada microporous layer, ada macroporous layer, dan glass flow field atau aliran gas yang dilewati. Manfaat MPL selain meningkatkan manfaat katalis adalah untuk meminimalkan resistensi kontak listrik dengan katalis layer, membuat lapisan yang bersifat hidrofobik yang dapat menghindarkan dari banjir air. MPL dengan ukuran pori antara carbon paper dan katalis layer yang dilapiskan dengan carbon paper yang berhadapan dengan lapisan katalis. MPL sendiri dipercaya untuk meningkatkan kinerja dari sel dengan menurunkan the ohmic losses, memfasilitasi penghapusan cairan air dari katalis layer, dan meningkatkan stabilitas mekanik dan kimia pada katalis layer dan membran. Katalis layer. Katalis layer adalah tempat bertransportasinya proton-elektron. Pada katalis layer, aktivitas vital untuk pengoperasian yang efektif dari bahan bakar PEM. Lapisan katalis berhubungan langsung dengan membran dan GDL yang mempengaruhi keaktifan lapisan. Dalam membuat lapisan katalis ini dibutuhkan bahan yang harus dicampurkan dengan tinta katalis. Bahan yang dimaksud adalah platinum karbon atau nafion. PEM memerlukan katalis atau platina sebagai bahan aktif dari elektroda. Ini penting untuk meningkatkan tempat reaksi di lapisan katalitik dan untuk meningkatkan kinerja elektroda. Penyediaan bahan bakar hidrogen untuk PEMFC. Penyediaan bahan bakar PEMFC yaitu hidrogen secara ekonomis saat ini diperoleh dari reaksi reformasi atau gasifikasi. Proses ini menghasilkan gas karbon monoksida dan karbon dioksida serta hidrokarbon yang merupakan pengotor utama PEMFC. Permukaan katalis platinum menyerap karbon monoksida lebih mudah dibandingkan dengan platinum menyerap hidrogen, sehingga karbon monoksida dapat menghambat aliran hidrogen ke katalis untuk bereaksi. Sementara karbon dioksida, walaupun tidak separah karbon monoksida, pengaruh performansi anoda melalui reaksinya dengan hidrida yang terabsorpsi pada katalis platinum. Lalu pembersihan bahan bakar hidrogen yang biasanya diperoleh dari reaksi reformasi dilakukan dengan proses pressure swing adsorption
atau pemisahan dengan membran atau metanasi atau oksidasi selektif. Pemisahan dengan membran memberikan produk hidrogen terbaik bagi PMFC. Penyediaan bahan bakar hidrogen dengan metode lain juga dilakukan seperti elektrolisasi air, fotokimia, dan produksi hidrogen dengan mikrobiologi. Lalu hidrogen sebagai umpan PMFC dan nilai keekonomiannya. Hidrogen sendiri sebagai medium pembawa energi merupakan salah satu pilihan bagi sistem teknologi energi yang memanfaatkan hidrogen. Namun, keekonomiannya masih perlu banyak pengkajian untuk mempertimbangkan kelayakannya. Dalam sistem pemanfaatan hidrogen sendiri berperan sebagai medium pembawa energi dan bukan sumber energi primer, karena hidrogen bukanlah senyawa yang mandiri bebas di alam. Untuk memperolehnya dibutuhkan energi guna melepaskan ikatan antara atom hidrogen dengan unsur lain, misalnya air atau senyawa lain. Emisi dari sistem teknologi energi yang dimanfaatkan hidrogen sebagai umpan, misalnya fuel cell, akan berupa air yang tidak menimbulkan polusi. Hidrogen dapat disebut bahan bakar ideal karena memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, berlimpah dan mudah diekstraksi dari alam. Yang kedua, bisa dimanfaatkan sehingga mudah disimpan atau ditransformasikan. Yang ketiga, banyak kemungkinan penerapannya. Yang keempat, padat energi bila dia disimpan dalam tangki logam hidrida. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.